Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai UKIN PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Lilis Dawati, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Patroman Kota Banjar, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara daring pada kelas 7 dengan materi norma dan keadilan. Pada submateri perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap? Siap. Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Dan kalian jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jarak dan tetap pakai masker. Itu jangan lupa ya. Ya, Iya. Bu. Nah, Bu. anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Alia, silahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Alia telah memimpin doa bagi teman-temannya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen dulu kalian ya. Tetapi kalau melihat dari tampilan di laptop Ibu, kalian sudah hadir semua, dan Ibu mengingatkan juga kalau kalian harus mengisi link absen yang sudah Ibu share di grup WA. Isi absen ya, jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya. Sebelum pembelajaran, Ibu akan memutar sebuah lagu, yaitu lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku dan penciptanya Ibu Sub. Kalian dengarkan ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Setelah kalian mendengarkan lagu Berkibarlah Benderaku, semoga kalian menghargai jasa-jasa para pahlawan kita ya. Dan kalian juga tetap semangat untuk belajar, untuk mencapai cita-citamu. Kalian ada yang mengingat pembelajaran minggu kemarin? Bu. Ya, Kania apa? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, di mana kita harus mentaati norma yang berlaku di masyarakat guna mewujudkan keadilan. Iya, minggu kemarin adalah arti penting norma dalam mewujudkan
keadilan. Ya, di mana kita harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Tetapi hari ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu tentang perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian sudah belajar di rumah tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Ya, tentang apa itu? Tentang apa kalau perilaku itu? Yaitu tentang sikap ya, sikap yang harus sesuai dengan norma. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar ya sebelumnya dimulai pembelajaran ini, sudah belajar di rumah, dan kalian juga bisa mempergunakan internet ya untuk memperdalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk hari ini Ibu sebelum pembelajaran dimulai, kalian mengisi kuis ya. Iya, Bu. Ya, nanti Iya, Bu. linknya Ibu bagikan. Beri tepuk tangan. Ibu lanjutkan ya. Kita kembali ke materi yang baru yang hari ini Ibu akan membahasnya. Ya, materi yang baru yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan membahas ya materi tentang perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Di situ terdapat norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu ada norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Keempat norma itu di dalam kegiatan sehari-hari itu harus selalu ditaati ya. Karena apa? Karena kalau kita mentaati keempat norma tersebut, kita di dalam kehidupan masyarakat akan merasakan kenyamanan, keharmonisan, keamanan, dan kebahagiaan. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan perilaku? Yaitu perilaku itu sikap, ya. Jadi sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini Ibu pelajari tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan memuat KD-nya, yaitu 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan 4.2 mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikatornya yaitu 3.2.6 menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4.2.1 menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan 4.2.2 yaitu mempraktikkan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah melakukan kegiatan mengamati gambar perilaku sesuai norma kehidupan sehari-hari,
peserta didik mampu menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi dengan menguati gambar perilaku seorang anak dalam keluarga, peserta didik dapat menilai perilaku sesuai dalam kehidupan di lingkungan keluarga dengan baik. Dan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi dengan mengamati gambar perilaku siswa kepada guru, peserta didik dapat menilai perilaku sesuai norma dalam kehidupan lingkungan sekolah dengan baik. Yang keempat, yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi dengan mengamati gambar perilaku yang sedang melakukan kerja bakti, peserta didik dapat menilai perilaku kehidupan di lingkungan masyarakat dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima, yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi dengan mengamati gambar perilaku negara yang sedang membayar pajak, peserta didik dapat menilai perilaku kehidupan di lingkungan negara dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak Ibu lanjutkan ya. Ya, Ibu lanjutkan pada materi pembelajarannya. Kita mulai. Nih, anak-anak sudah terlihat oleh kalian? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan membahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, perilaku itu merupakan suatu sikap yang harus ada di setiap orang. Ya, karena apa? Karena sikap itu merupakan dasar untuk berkehidupan ya, di dalam masyarakat. Nah, ternyata perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4 ya, yaitu 1 di dalam keluarga, dalam sekolah, dalam masyarakat, dan dalam negara. Lanjut ya. Nah, kita lihat perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Nah, di sini ya, keluarga itu adalah merupakan salah satu lingkungan pertama dan lingkungan yang utama bagi anak untuk melakukan sebuah interaksi. Di lingkungan ini, anak menemukan suatu pola pembentuk perilaku anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi keluarga itu merupakan dasar ya untuk membentuk karakter setiap anak. Yang kedua, Ibu lanjutkan lagi, yaitu perilaku sekolah. Nah, anak-anak ternyata di sekolah juga ada ya aturan yang diterapkan karena apa? Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan situasi dan kondisi yang mendukung tercapainya keberhasilan pendidikan. Sehingga aturan sekolah itu harus ditaati oleh semua siswa. Begitu kan anak-anak? Apakah kalian mentaati peraturan di sekolah? Ya, lanjut lagi. Setelah di sekolah, kita melihat perilaku yang ada di masyarakat. Ya, kalau di masyarakat ya, perilaku itu perlu karena apa? Karena kita berinteraksi dengan orang lain ya, bersosialisasi dengan orang lain, tetapi harus yang bersifat positif. Dan dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai norma dan aturan yang perlu wajib ditaati. Aturan tersebut diterapkan untuk mengatur berbagai perilaku yang majemuk dalam suatu kehidupan di masyarakat luas. Sedangkan yang ke next ya, yang keempat yaitu perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari yaitu di dalam negara. Nah, anak-anak ternyata di negara juga mempunyai aturan ya. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang di dunia
yang memiliki kemajemukan yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan golongan. Sehingga baik aturan hukum dan norma sangat diperlukan untuk menjaga kemajemukan tersebut agar tidak menjadi sebuah pertentangan dan pertikaian. Nah, anak-anak, materi hari ini yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dicukupkan sekian. Apakah kalian ada pertanyaan tentang perilaku yang ada di sekolah, masyarakat, keluarga, atau negara? Ada pertanyaan? Bu, saya Siti mau tanya, Iya, boleh. kenapa masih ada anak yang suka membantah kedua orang tuanya? Apa penyebabnya? Oh, berarti itu adalah perilaku yang ada di dalam keluarga, ya. Kenapa masih ada anak yang suka membantah gitu ya? Kalau disuruh orang tua. Nah, kalau dilihat dari perilaku tersebut, anak tersebut mungkin anak yang bandel ya, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua ya. Nah, perilaku tersebut oleh kalian jangan ditiru ya, karena perilaku yang tidak baik. Biasanya sepertinya nih, kalau namanya orang tua itu pasti memberikan perhatian atau wejangan pasti yang baik ya. Dan untuk anak tersebut karena tidak menurut orang tua dan tidak mendengarkan obrolan orang tua, berarti anaknya yang harus lebih dididik dengan keras. Ya. Udah, Siti, bagaimana penjelasan dari Ibu? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, Iya. Siapa? Saya. mengapa Bu dalam keluarga harus ada norma? Kenapa di dalam keluarga apa ya? Mengapa Bu dalam keluarga harus ada norma? Oh, kenapa di dalam keluarga harus norma? Ya, Alia, kalau di dalam keluarga tidak ada norma, ya, namanya seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak, mau bagaimana hidupnya, ya? Kan kalau ayah dan ibu kedudukannya sebagai orang tua, dan anak ya sebagai anak. Jadi, di dalam keluarga itu mempunyai kedudukan masing-masing ya, di mana sebagai orang tua dan di mana sebagai anak. Ya. Sudah Alia mengerti? Ya Bu, mengerti. Iya. Sekarang kegiatan intinya yaitu kalian mengamati gambar di bawah ini. Nomor 1. Ya, di situ ada gambar tentang apa, anak-anak? Keluarga. Iya, keluarga. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Ada yang tahu? Ya, kalau Keluarga sedang mencuci piring. iya, bagus, betul. Gambar anak yang sedang cuci piring. Nah, yang kalian sebutkan itu betul semuanya ya. Jadi yang diamati kalian gambar nomor 1 yaitu perilaku yang ada di dalam keluarga. Next, ya gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, silakan amati oleh kalian. Gambar apa itu? Melakukan tugas kelas. Yang sedang menyiap kelas. Iya, betul semuanya. Itu adalah perilaku yang ada di sekolah ya, yang setiap hari kalian lakukan. Next, gambar yang ketiga. Nah, apa ini gambar yang ketiga? Ada yang tahu? Apa, Lara? Berbagi makanan. Iya.
Ada lagi yang tahu gambar apa itu yang nomor 3? Perilaku berbagi di masyarakat. Iya, betul. Nah, gambar yang ketiga itu ya perilaku yang ada di masyarakat. Ya, di situ ada yang lagi membagikan sesuatu kepada orang lain. Ya, betul kalian semuanya. Sekarang kita gambar yang keempat. Nah, ini gambar keempat anak-anak. Silakan kalian amati. Gambar apa itu? Perbedaan adat istiadat. Ya, perbedaan adat istiadat, boleh. Yang lainnya? Berbagai macam budaya. Iya. Nah, anak-anak yang gambar keempat itu adalah perilaku ya yang ada di negara di mana negara kita itu karena beragam, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati keperbedaan tersebut ya. Nah, kalian sudah mengamati ya gambar tersebut. Sekarang kalian boleh untuk bertanya. Saya Bu bertanya, Ya, ya Widi silakan. setelah mengamati gambar tersebut, saya mempunyai pertanyaan, kenapa masih ada anak yang tidak membantu orang tuanya? Padahal di lingkungan keluarganya sendiri, apakah salah orang tuanya atau salah anaknya? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya Widi. Berarti itu kita melihat perilaku yang ada di dalam keluarga. Emang dalam kenyataannya di dalam keluarga itu ada anak yang tidak pernah membantu orang tuanya, ya. Karena apa? Mungkin karena anak tersebut malas atau karena bandel, karena tidak mau disuruh-suruh sama orang tuanya. Terus sekarang tadi Widi menanya, kenapa kenapa anak tersebut bandel ya di dalam keluarga? Itu bukan merupakan kesalahan orang tuanya atau anaknya ya, itu harus saling introspeksi diri gitu ya. Tetapi namanya orang tua itu tidak akan memberikan contoh yang tidak benar kepada anaknya ya. Kalau anaknya bandel, berarti orang tuanya harus mendidik secara tegas ya. Begitu Widi? Mengerti Ya, Bu. belum? Mengerti Bu. Ya. Ya, yang lainnya? Iya, Kania. Kenapa masih ada teman saya yang tidak melakukan piket kelas? Apa yang harus kita lakukan? Iya, itu pertanyaan yang ada di lingkungan sekolah ya. Kania senang sekali kalau mau di sekolah memperhatikan teman-temannya ya. Tadi dia bertanya tentang kenapa temannya tidak mau piket dan sekarang kenapa temannya tidak apa kan ya? Tidak melakukan piket kelas. Piket kelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, yang harus Kania lakukan ya seperti tadi yang Ibu ketahui ya, dan memberitahu kepada Kania harus menegurnya dengan baik-baik ya. Secara baik, secara pelan kita menegur teman kita supaya mau melakukan atau melaksanakan jadwal yang telah ada ya. Begitu kan ya. Ibu akan menyuruh kalian untuk diskusi ya. Diskusi kelompok, yaitu sekarang kita melaksanakan session breakout room ya. Nanti kalian itu Ibu udah share ya pembagian kelompoknya, dan nanti silakan kalian memasuki breakout room dan membentuk kelompok kecil-kecil ya. Diskusi ini Ibu beri waktu cuma 10 menit ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian harus mempunyai kesimpulan apa yang kalian diskusikan ya. Sekarang kalian memasuki breakout room. Kelompok 1, silakan kalian mengadakan diskusi dengan teman kalian ya.
Nah, di situ kalian kan sudah mengamati gambar. Ya. Nah, sekarang kalian silakan isi LKPD kalian dan berdiskusi, ya. Kalian juga sebelum mengisi itu kalian boleh mendapatkan informasi dari yang lainnya seperti internet, ya, buka internet juga boleh, silakan kalian. Nanti setelah kalian mendapatkan sumber informasi dari lainnya, kalian dengan teman-teman kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD tersebut. Ya, silakan Kania. Bimbing teman-temannya. Setelah mengamati gambar tadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian sudah melakukan diskusi, ya, secara kelompok, membahas tentang LKPD. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu akan bertanya, siapakah yang akan pertama kali yang berani mempresentasikan hasil diskusi? Kalau tidak ada, mungkin dari berurutan, ya, dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikannya? Saya Bu Kania dari kelompok 1. Udah ada belum PPT-nya? Iya, sudah terlihat. Silakan Kania. Menurut pendapat kami, yang pertama, norma di lingkungan keluarga. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang sedang membantu orang tuanya mencuci piring. Dari gambar tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak membantu pekerjaan ibu di rumah. Yang kedua, norma di lingkungan sekolah. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai anak sekolah harus melakukan piket kelas yang sudah disediakan, supaya kelas bersih dan tidak ada kotoran, agar semua siswa ikut bertanggung jawab dengan kebersihan kelas. Yang ketiga adalah norma di lingkungan masyarakat. Perilaku yang terdapat pada gambar tersebut mencontohkan perilaku yang baik dan patut untuk kita contoh. Itu adalah kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah norma di lingkungan negara. Dari gambar terakhir menunjukkan bahwa Indonesia beragam dan harus saling keberagamannya. Kesimpulannya, setelah mengamati semua gambar ini, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa perilaku norma harus mempunyai budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih, di mana budaya tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan hasil diskusi dari kelompok kami? Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan dari teman-temannya Kania, ada yang mau menanggapi atau menambahkan tentang hasil presentasi kelompok Kania. Bu, saya Salsa dari kelompok 3 akan menanggapi kelompok 1. Oh iya, boleh, silakan Salsa. Saya sangat setuju dengan pendapat kelompok 1 bahwa norma memang harus mempunyai budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih, dan memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, evaluasi ya hasil diskusi kalian. Yang kelompok 1 yaitu kelompok Kania, ya, bahwa perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu didasari harus mempunyai sikap. Sikap itu sikap yang dibiasakan sejak dini
yaitu sikap atau budaya. Ya, tadi Tania mengambil kesimpulan bahwa budaya itu sangat diperlukan ya di dalam kehidupan masyarakat, yaitu budaya malu, adanya budaya tertib, dan adanya budaya bersih. Ya, ya betul. Ya, untuk kelompok 1, Ibu akan menjelaskan kalau budaya malu itu misalnya seperti kita malu untuk melanggar aturan ya. Contohnya kalian sebagai siswa di sekolah harus mempunyai rasa malu untuk datang terlambat ke sekolah. Seperti itu contohnya ya. Kalau yang kedua tentang budaya tertib ya, kalian harus tahu juga kalau di sekolah itu kalau kalian mau ke sekolah harus memasuki ruangan itu harus dulu berbaris ya. Kita masuk satu-satu dan itu adalah contohnya budaya tertib. Dan yang ketiga yaitu budaya bersih, di mana budaya bersih itu kalau di sekolah kalian harus mempunyai hati nurani yang bersih. Contohnya kalian tidak boleh mencontek waktu tes ya atau waktu ujian. Nah, dari untuk kelompok 1 bahwa norma ya sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana perilaku itu harus sesuai norma ya. Jadi untuk kelompok 1 Ibu membenarkan karena di situ terdapat sikap atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Di diskusi tersebut Ibu akan mengambil ya poin-poin yang penting tadi dari hasil diskusi kalian, yaitu bahwa kita ketahui kita itu mempunyai budaya malu ya, budaya tertib dan budaya bersih, di mana ketika budaya itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu untuk menjaga suasana kenyamanan, keharmonisan, keamanan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu akan menampilkan video ya tentang perilaku yang ada di masyarakat. Simak video ini ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalian sudah melihat video tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kira-kira apa pesan dari video itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, silakan Kania. Setelah melihat video tadi, saya melihat seorang anak yang memiliki perilaku jujur dan baik. Karena ketika dia menemukan sesuatu di jalan dan melihat bahwa seseorang yang di depannya ternyata uangnya jatuh, sehingga bergerak cepat untuk mengejarnya. Ya, itu Kania. Ada lagi dari kalian yang bisa menerima pesan dari video tersebut? Saya, Bu. Oh iya, silakan Alia. Ada seorang anak kecil, Bu, kebetulan sedang melewati jalan tersebut, lalu melihat ada uang. Ada uang itu, terus diambil, Bu. Diambil terus dikembalikan. Iya. Yang lainnya? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Jenny, silakan. Seorang anak melihat sesuatu yang jatuh, sepertinya yang lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Iya. Ada lagi nggak? Yang lainnya? Tidak ada. Nah, anak-anak, setelah kalian juga menyimak video itu, kalian tahu ya
pesan apa yang disampaikan di video itu. Nah, Ibu kembali lagi, ternyata sikap budaya ya yang ada 3 itu yang harus ada sejak kecil ya, di mana sikap budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, tadi itu di dalam video itu ada termasuk kepada budaya bersih ya, di mana anak kecil ya menemukan sesuatu yang bukan miliknya dan tahu siapa yang punya barang itu dan anak itu mengembalikannya. Nah, itu merupakan perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dan sikap budaya bersih. Nah, anak-anak, untuk hari ini ya kan kalian klik ya link tersebut. Sudah cukup ya anak-anak, silakan kalian kembali lagi ke room. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian hari ini ada yang mengungkapkan panas, seru, bahagia, lapar, rame, baik ya, semangat, senang, capek, asik. Terima kasih ya kalian telah memberikan ekspresi kalian di dalam polling ini. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan mengambil kesimpulan poin-poin yang penting materi ini, yaitu tentang perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian ketahui bahwa norma itu harus ditaati ya oleh kita sebagai anggota masyarakat, dan kita itu harus mempunyai sikap patuh yang muncul pertama kali dalam diri kita sendiri, dan alangkah baiknya kita mempunyai sikap akan budaya malu, tertib, dan bersih. Nah, ketiga budaya itu harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian memahami materi hari ini, anak-anak? Nah, terima kasih. Kalau kalian sudah paham, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Ibu, yaitu tugas tes formatif yang ada di link ya, situ yang di-share di grup WA, yang di Google Form. Silahkan kalian isi tugas tersebut. Dan apabila ada teman kalian yang belum mengerti, silahkan kalian bantu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini, kelompok mana saja yang bagus, Ibu akan menilai ya. Ternyata kelompok yang bagus hari ini menghasilkan presentasi dan benar diskusinya, yaitu kelompoknya Kania. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Kania. Ya, makasih, Bu. Iya, Ibu akhiri. Ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.